Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Kalau sebelumnya kita mengkaji Fadilatul Ilmi, sekarang kita akan mengkaji Fadilatul Ta'allum. Fadilatul Ta'allumi, keutamaannya ngaji, belajar. Amal ayatu, adapun beberapa ayat. Faqauluhu ta'ala adalah firmannya Allah Ta'ala, Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Falaula nafar, mengapa tidak pergi min kulli firqatin, dari setiap kelompok kabilah, minhum, di antara mereka, ta'ifatun, siapa kelompok, siapa beberapa orang, siapa jamaah. Ta'ifah ini hitungan 1 sampai 1000 itu masih ta'ifah. Liyatafaqahu, agar mereka memahami, memperdalam, belajar fiddini, dalam urusan agama. Wa qawluhu azza wa jalla, dan firmannya Allah Ta'ala azza wa jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah siapa kalian semua, ahla dzikri, kepada orang yang punya pengetahuan, ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengerti. In kuntum, jika ada siapa kalian, la ta'lamuna, adalah tidak mengerti, tidak mengetahui siapa kalian semua. Wa ammal akhbaru, sedangkan adapun beberapa hadis, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, adapun barang siapa, salaka, adalah meniti, siapa man tariqan, pada jalan, yatlubu, yang mencari, siapa man fihi, di tariq itu, ilman, pada ilmu, sallakallahu bihi tariqan ilal jannati, maka Allah Ta'ala akan menjalankan, akan menjadikan ia meniti jalan, bihi, dengan tariqan yatlubu fihi ilman, tariqan ilal jannati, pada jalan menuju surga. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadau, adalah niscaya meletakkan siapa malaikat, ajnihataha, pada sayap-sayapnya malaikat, li talibil ilmi, untuk orang yang mencari ilmu, ridham bima yasna, karena meridai, bima, dengan sesuatu, yasna'u, yang berbuat siapa talibul ilmi. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li anta ghadwa, niscaya berangkat di waktu pagi siapa kamu, fatata'allama, lalu belajar siapa kamu, baban, pada satu bab, minal ilmi, dari ilmu, khairun, adalah lebih baik, min antusalliya, daripada salat siapa kamu, mi'ata rakaat, dengan 100 rakaat. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babun, adapun satu bab, minal ilmi, dari ilmu, yata'allamu, yang belajar kepada bab, ar-rajulu, siapa orang laki-laki, khairun, adalah lebih baik, lahu, bagi lelaki, minat dunia, daripada dunia, wa ma fiha, dan sesuatu fiha, yang menetap di dalam dunia. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma, mencarilah siapa kalian, al ilma, pada ilmu, walau bisin, meskipun di Cina. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, adapun mencari ilmu, fardhatun, adalah wajib, ala kulli muslimin, pada setiap orang Islam. Di sore hari ini kita mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, yaitu fasal Fadilatut Ta'allum, keutamaan yang ngaji atau belajar.
Ada banyak dalil yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali yang dari ayat Al-Quran, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din." Mengapa tidak dari setiap kelompok kabilah minhum, di antara mereka, ta'ifatun, ada beberapa orang, ada segerombolan orang, liyatafaqahu fid din, mereka memperdalami ilmu agama. Di sini ayat ini kalau kita masuk kepada tafsirnya, sebagian orang itu dianjurkan berjihad, tapi jangan semuanya berjihad. Harus ada orang yang mengkaji ilmu agamanya Allah. Berjihad itu fardu kifayah. Kemudian ngaji tentang agamanya Allah juga fardu kifayah. Sebagian berjihad, tapi jangan semuanya berjihad. Sebagian ngaji ilmu agamanya Allah. Kalau misalnya semuanya berjihad, yang akan memberikan pengajian, memberikan motivasi, memberikan rasa takut, menakut-nakuti. Kalau cerita neraka menakut-nakuti, kalau cerita surga memotivasi. Siapa kalau misalnya nggak ada yang ngaji, nggak ada yang belajar, nggak ada yang tahu dengan agamanya Allah? Ada juga firman yang lain. Di situ berbunyi, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian semua kepada ahli ilmu, ahli zikir, orang-orang yang punya pengetahuan, in kuntum la ta'lamuna, jika kalian tidak mengerti. Dalam ayat ini diperintahkan kepada kita yang kita tidak tahu agar bertanya kepada ahlul ilmi. Ahli ilmu berarti orang-orang yang memiliki pengetahuan. Kita renungi di sini, liyatafaqahu fiddin, agar ngaji, mengerti ilmu agama. Kemudian yang di sini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada orang-orang yang punya ilmu pengetahuan jika kalian tidak mengerti. Tepat sekali ayat ini dijadikan dasar pentingnya at-ta'allum, pentingnya ngaji. Kalau dalil yang dari hadis, katanya Imam Al-Ghazali, di situ beliau mengutip sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ia meniti jalan, dia meniti jalan, ia mencari ilmu di jalan itu, maka Allah Ta'ala akan menjadikan ia meniti pada jalan surganya Allah. Artinya, kalau kamu meniti jalan dan dalam perjalananmu itu adalah mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kamu meniti jalan menuju surganya Allah. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Sesungguhnya malaikat ini meletakkan sayapnya untuk santri, pelajar, pencari ilmu. Kenapa kok sampai dia meletakkan sayapnya? Kalau sayapnya diletakkan berarti kan malaikat ini tidak bisa terbang. Ya kalau sayapnya ditaruh dia tidak terbang. Apa tujuannya sampai dia meletakkan sayapnya, menjadikan malaikat ini tidak terbang? Karena ridhom bima yasna, dia merestui dengan apa yang dilakukan oleh santri, oleh pengkaji ilmu, oleh pencari ilmu. Dalam salah satu keterangan, malaikat juga ikut turut ngaji. Malaikat turut hadir di majelis ilmu di mana santri itu ngaji. Luar biasa ini. Ada lagi sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkatmu di waktu pagi, lalu kemudian kamu ngaji satu bab dari ilmunya Allah, itu lebih baik daripada sholat 100 kali. Kayak Ali Idris ini berangkat tadi ke sini untuk ngaji Ihya Ulumuddin, daripada dia sholat 100 rakaat, lebih baik dia berangkat ngaji satu bab dari ilmu ini. Ditanya saja sama Ali Idris itu, apa pernah dia melaksanakan sholat 100 rakaat dalam umur? Kalian pernah melaksanakan 100 rakaat? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu bab ilmu yang dikaji oleh seorang laki-laki itu lebih baik baginya daripada dunia dan isinya.
Dunia dan isinya ini ada Honda Jazz, ada Wuling, ada Swift, ada rumah, ada ikan bakar, ikan asap, ada online, uang, harta. Tapi ternyata semua itu kalah dibandingkan ngajinya Fakhrul pada satu bab ilmu. Makanya ngaji itu niatnya itu nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Niat ngaji karena meninggikan agamanya Allah. Kamu istiqomahkan. Akhirnya kalau kamu istiqomahkan, berada di level yang luar biasa, ngaji menjadi wiritan kamu. Jadi kalau wiritan tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini luar biasa, saudara. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah oleh kalian ilmu meskipun ada di Cina. Di Cina itu ada ilmu, cari ke sana. Di Sidoarjo ada, cari di sana. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu oleh kalian semua meskipun ada di Cina. Kemudian hadis berikutnya saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar karena dengan diterjemahkan saja kalian sudah paham. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Orang Islam itu punya kewajiban yaitu mencari ilmu. Wa qala bersabda alaihi salatu wassalam, siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, al ilmu adapun ilmu, khazainu adalah beberapa gudang, mafatihuha yang ada pun kunci-kuncinya khazain, as-su'alu adalah bertanya, ala ingatlah, fas'alu bertanyalah kalian, fa innahu karena sesungguhnya yukjaru diberi pahala fihi dalam ilmu atau fihi dalam pertanyaan arba'atun siapa 4 kelompok manusia. As-sailu satu orang yang bertanya, wal alimu dan yang kedua adalah orang alim, wal mustami'u dan yang ketiga orang yang mendengar, wal muhibbu lahum dan yang keempat adalah orang yang mencintai mereka. Ilmu ini adalah gudang Fadil. Ilmu ini ibaratkan gudang-gudang itu. Untuk masuk ke gudang ini maka kita perlu kunci. Apa kuncinya gudang? Kuncinya gudang kamu sudah tahu. Tapi bagaimana? Apa kuncinya ilmu? Karena ilmu disamakan dengan gudang. Kuncinya ilmu itu adalah bertanya. Bertanyalah kalian karena ada 4 kelompok manusia yang diberi pahala fihi dalam ilmu. Siapa yang akan mendapatkan pahala itu? 1, orang yang bertanya. Kamu mau bertanya itu mursyid, pahala. Selain pahala, kamu dapat informasi. Kedua, wal alimu, orang yang alim. Orang yang alim ilmunya keluar, ia menyampaikan, memahamkan orang, menjadikan orang bahagia, menjadikan orang bebas dari masalah, dari unek-uneknya. Ia juga mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, yang mendengarkan. Tanya tidak, ngajari tidak, ngasih tahu tidak, cuma bertanya saja, dia juga mendapatkan pahala. Kemudian ada lagi yang namanya muhibbu lahum, para pecinta. Tanya tidak, menjawab tidak, mendengarkan tidak, tapi orang ini mencintai kepada mereka semuanya. Ini juga termasuk orang yang mendapatkan pahala. Jadi penting kita ini mencintai kepada ahlul ilmi, mulai dari alimnya, muta'allimnya, sa'ilnya, begitu. Wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yang bagi tidak seharusnya lil jahili bagi orang bodoh ayyaskuta apa hendak diam siapa jahil ala jahlihi atas kebodohannya jahil, wala lil alimi dan juga tidak seharusnya
lil alimi bagi orang alim ayaskuta apa hendak diam siapa alim ala ilmi atas ilmunya alim. Tidak seharusnya orang yang bodoh itu diam dengan kebodohannya. Kalau kamu tahu kamu ini bodoh, kamu jangan diam dengan kebodohanmu. Tanya. Dengan tanya kamu nanti jadi alim, jadi tahu, tidak salah. Kemudian bagi yang alim tidak boleh dia diam. Tidak boleh orang alim itu diam, tidak punya kegiatan ngajari orang itu salah. Alim itu harus punya aktivitas mengajari umat manusia. Kenapa orang yang alim tidak boleh diam? Karena orang alim dia punya ilmu, ilmunya perlu disebarkan kepada umat. Kenapa orang bodoh tidak boleh diam? Agar dia terselamatkan dari jalan-jalan yang sesat, dari sikap, perilaku, langkah yang salah. Makanya ngaji itu tidak hanya waktu kalian mondok begini, kemudian setelah lulus kamu tidak ngaji, salah. Ngaji itu minal mahdi ilal lahdi, sampai tua. Kalau sudah gak bisa jalan ke sini, baru kamu tinggal ngaji streaming online. Kalau masih bisa, ngaji saja. Wa fi hadithi Abi Dzarrin, dalam hadisnya Abi Dzar radhiyallahu anhu, huduru majlisi alimin, adapun menghadiri majlisnya orang alim, afdalu adalah lebih utama min salati alfi rakaatin, daripada salat 1000 rakaat, wa iyadati alfi maridin, dan mengunjungi 1000 orang sakit, wa syuhudi alfi jinazatin, dan menyaksikan 1000 jenazah. Faqila ya Rasulullah, lalu ditanya, wahai Rasulullah, min qiraatil Quran, dan daripada baca Al-Quran. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hal yanfa'u, tidak ada manfaatnya Al-Qur'anu apa Al-Qur'an illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Dalam hadisnya Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, hadirnya kamu pada majelisnya orang alim, di situ ada orang alim ngasih kajian keilmuan. Kok kamu hadir di situ? Maka hadirmu di majelisnya orang alim tersebut lebih utama daripada kamu sholat 1000 rakaat. Ini yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali. Apakah benar apa tidak? Saya tidak punya kapasitas untuk menghakimi sekali berimam Al-Ghazali. Dan juga lebih utama dengan mengunjungi 1000 orang sakit, 1000 pasien. Ini 1000 rakaat dan wawunya mutlaqul jam'i, dan mengunjungi 1000 pasien dan hadir pada 1000 jenazah. Menyaksikan 1000 jenazah ini berarti hadir. Makanya kamu bersyukur kalau kamu diberi semangat ngaji meskipun kamu sudah tua, sudah selesai mondok misalnya mursyid kok semangat ngaji. Berarti kamu adalah makhluk terpilihnya Allah. Sampai Rasulullah ditanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan membaca Al-Quran ya Rasulullah? Saya ini hadir pada majelisnya orang alim A, kemudian dibandingkan dengan membaca Al-Quran, lebih utama mana? Dijawab oleh Rasulullah, bagaimana? Tidak ada manfaatnya Al-Quran kalau tidak ada ilmunya. Berarti maksudnya apa? Ilmu dulu. Karena kalau kamu membaca Al-Quran tapi kamu tidak tahu ilmunya, apa manfaatnya bacaanmu? Kamu baca aja salah-salah, apalagi mau menafsiri Al-Quran seperti itu. Wa qala, bersabda alaihi salatu wassalamu, siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man ja'ahul maut, man adapun barang siapa, ja'ahu adalah datang, hu kepada man al mautus apa kematian, wa huwa sedangkan adapun man ja'ahul maut, yatlubu al ilma adalah mencari siapa man al ilma pada ilmu, liyuhya agar menghidupkan siapa man bihi dengan ilmu al islama pada Islam, fabainahu maka adalah menetap di antara man wa bainal anbiya dan antara para nabi, fil jannati di surga, darajatun wahidatun satu derajat. Barang siapa yang meninggal
sementara ia dalam keadaan mencari ilmu. Dia mencari ilmu untuk menghidupkan Islam dengan ilmunya. Mati orang ini ternyata, maka antara orang ini dengan para nabi selisihnya cuma 1 derajat. Kalau di sini derajatnya para anbiya, kalau di sini adalah derajatnya para nabi, maka derajat orang ini di bawahnya 1 tingkat, hampir menjadi nabi. Makanya semangat mursyid ngaji, ternyata ngaji di sini mondok belum selesai mati. Kamu 1 level nanti sih. Asalkan tujuan kamu itu untuk menghidupkan Islam dengan ilmu. Cuma mungkin Fadil berbisik, tapi kan kamu belum nikah sih. Nah begitu. Ya mungkin Ali Idris yang bisik, ya saya saja yang daftar. Wa ammal atharu faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wallahu a'lam bisawab.